Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Semoga kabar kalian semua di rumah sehat ya, dan tetap dalam lindungan Allah serta selalu dalam tuntunan dan petunjuknya. Nah, pada kesempatan yang diizinkan Allah hari ini, atas kebaikan Allah, kali ini kita masih bisa berjumpa untuk mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam tentang Kekhalifahan Utsman bin Affan. Kalau pada minggu kemarin kita mempelajari tauladan kebaikan Utsman bin Affan, kali ini kita akan mempelajari tentang kekhalifahan atau pada masa pemerintahan Utsman bin Affan-nya. Nah, pada materi sebelumnya kan kita mempelajari tauladanan Utsman bin Affan ya. Ayo, tauladan apa saja yang bisa kita petik atau kita ambil dari Khalifah Utsman bin Affan? Masih ingat? Ya, yang pertama itu kedermawanannya, sikap jujurnya, sikap adilnya, dan rasa malu yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Ya, ada 4 sifat mulia atau sifat baik yang bisa kita ambil ya. Nah, hari ini akan kita lanjutkan materinya tentang kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada masa kepemimpinannya menjadi seorang khalifah, Utsman merupakan orang pertama yang melakukan renovasi perluasan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Nah, ini ada Masjidil Haram ya. Pasti anak soleh dan soleha sudah pernah melihat Masjidil Haram ya. Nah, seperti ini tampilan dari Masjidil Haram sekarang. Ini merupakan salah satu bentuk dari renovasi yang dilakukan pada masa Utsman. Tapi kalau sekarang sudah lebih bagus lagi, sudah lebih baik lagi pembangunannya ya. Nah, awal mula renovasi dilakukan pada kekhalifahan Utsman bin Affan. Semoga kelak kita bisa menginjakkan kaki kita di tanah suci ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya ada Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi ini juga terletak di kota Mekah ya. Nah, Masjid Nabawi ini juga salah satu bentuk renovasi yang dulu pernah dilakukan oleh Kekhalifahan Utsman bin Affan. Jadi ada 2 masjid yang direnovasi pada masa Kekhalifahan Utsman bin Affan, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oke, selanjutnya anggaran renovasi masjid disediakan cukup besar oleh Khalifah Utsman sehingga masjid menjadi lebih besar, lebih indah, tiangnya lebih kuat serta dihiasi dengan ukiran cantik. Sehingga pada masa ini ditandai dengan banyaknya orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, selain itu, Khalifah Utsman juga membentuk polisi yang bertugas menjaga keamanan bagi rakyatnya dan membuat kantor pengadilan sehingga tidak semua urusan diselesaikan di masjid. Nah tuh, jadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dia mulai membentuk polisi serta membuat kantor pengadilan. Jadi tidak semua urusan tentang pemerintahan itu dilakukan di dalam masjid. Utsman juga membangun sarana pertanian dan sarana umum lainnya. Jadi bisa diingat ya, pada masa kekhalifahan Utsman ini pembangunan sudah mulai dimunculkan ya, karena agar mempermudah sistem pemerintahannya. Terus tuh pembagian tugas kerjanya juga menjadi lebih jelas, tempatnya juga tidak selalu di masjid, tapi sudah ada tempat khusus untuk melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya ini ada peta wilayah kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, bisa kita lihat wilayah Kekhalifahan Utsman bin Affan sendiri terdiri dari daerah Jazirah Arab ya. Nah, ini wilayah Jazirah Arab, tepatnya ada di daerah Siprus, Palestina, Suriah, Irak. Nah, ini pada saat itu merupakan wilayah kekuasaan daripada Khalifah Utsman bin Affan. Jadi kekuasaannya cukup luas ya, meliputi beberapa negara di wilayah Timur Tengah. Ini bisa diperhatikan petanya ya. Oke, selanjutnya Khalifah Utsman juga membentuk armada laut. Nah, ini dia. Pada saat Khalifah Utsman bin Affan, ia membentuk armada laut atas gubernur Syria, yaitu yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi, pada saat Khalifah Utsman bin Affan itu memimpin, dia diberi ide oleh gubernur Syria bernama Muawiyah bin Abi Sufyan.
mengingat banyaknya wilayah Islam di daerah pesisir. Nah, armada laut ini sangat dibutuhkan dalam peperangan kaum muslimin. Armada laut ini mulai dikerahkan ketika Gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad menghadapi pasukan Romawi yang dipimpin oleh Konstantin di Laut Mediterania dekat Iskandaria. Jumlah armada laut Muslim adalah 200 kapal. Nah, Masya Allah sekali ya, sudah 200 kapal pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu sudah ada armada laut milik kaum muslimin sebanyak 200 kapal. Sedangkan Romawi memiliki 1000 kapal. Meskipun armada kaum muslimin hanya sedikit, namun cukup kuat dalam mempertahankan wilayah Iskandaria. Nah, pada saat itu semangat dari Utsman bin Affan untuk mempertahankan wilayah Islam sangat-sangat tinggi ya, sehingga ia membentuk suatu armada laut untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Islam. Baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasan LK. Di sini ada 3 soal. Umi telah juga menuliskan jawabannya. Semoga bisa mempermudah anak soleh dan soleha dalam mengerjakan LK-nya. Silakan diambil LK-nya, disiapkan alat tulisnya, dibaca serta disalin. Baiklah, sebelumnya Umi mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasannya. Kepada Allah Umi mohon ampun. Umi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillah.